Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari marah bahaya, amin. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya, amin. Nah, kali ini aku ngambil video di luar ya, karena selepas beli barang. Dan video yang bakal kita bahas ini adalah mengenai PRT yang dimana dia ini tertangkap setelah bekerja dua rumah. Dan lucunya ini ditangkap bersamaan dengan bosnya dan dipenjara sesuai dengan sama seperti bosnya. Berapa lamanya ya di penjara. Nah, bagaimana dengan ceritanya kawan? Simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, video ini tentang kasus kawan kita yang sebenarnya ini dari 3 hari yang lalu ya, dari 3 hari yang lalu, dan ini baru aku bahas. Dan ini mengenai kawan kita yang bekerja dua rumah, yang dimana dia ini bekerja sudah lama kawan-kawan, jadi nggak hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, kerja dua rumah ini beda tempat juga. Yang satunya di Kowloon, satunya di Hong Ham. Dan itu ketahuan karena memang ada yang melaporkan kawan. Jadi ada buktinya, diselidiki oleh imigrasi bagian penyelidikan bahwa Cece ini telah bekerja di 2 tempat dan ini melanggar kontrak kerja. Dan karena sudah ada buktinya, akhirnya pihak dari imigrasi ini benar-benar menangkap. Dan setelah melakukan tanya jawab dengan kedua belah pihak antara majikan yang menyuruh dan PRT, ini akhirnya dua-duanya ditangkap dan dijatuhi hukuman. Dan lucunya ini ketika waktu keputusan ini ada yang bilang bahwa dua-duanya ini harus sama-sama dijebloskan ke penjara itu hari juga. Jadi secara bersamaan, dan penjaranya tuh keduanya sama aja, yaitu selama 2 bulan di penjara. Nah, jadi dalam kasus ini yang harus kawan-kawan ketahui adalah, ingat ya, bagi kawan-kawan kalau sampai bekerja lebih dari 2 tempat, nah ya seharusnya kan setempat nih, dimana ini sesuai dengan kontrak kawan-kawan kan tempatnya, sekalipun beda majikan tapi harus bekerja sesuai dengan kontrak atau alamat di kontrak kerja kawan-kawan. Jadi jelas-jelas bahwa aturan bekerja di selain kontrak kerja itu dianggap Anda bekerja secara ilegal. Jadi siapapun yang mengambil sampai nih anak kedua, anak ketiga, anak keempat, bahkan anak yang ke-10, ini tidak menjadi masalah asal dapat laporan ke bagian imigrasi. Dan kemudian alamatnya harus yang benar, dan kemudian CC-nya ini harus bekerja di alamat yang tertera di kontrak kerja. Biarpun yang mengambil itu alamatnya tidak sama, nggak masalah. Intinya dia tidak boleh bekerja selain di alamat kontrak kerja, ini seperti itu. Nah, si Mbak PL ini kan kerja 2 rumah tadi, dan si bosnya tadi yang umur 48 tahun ini juga kena denda, yang pastinya juga kena penjara karena mereka ini bekerjanya enggak cuman 1-2 tahun kawan-kawan, ini lebih dari 5 tahun. Jadi kalau pertanyaan kawan-kawan nih, bagaimana Kak kalau aku bekerja selama 8 tahun kemudian mau melaporkan? Ya itu tidak bisa Mbak. Anda ini dianggap bekerja sama dengan majikan. Kalau majikan kena, sampean juga kena. Kalau sampean kena, majikan juga kena. Karena apa? Ini lebih dari dosis, ibaratnya seperti itu. Maksimalnya untuk melapor ini sekitar 3 bulan kawan-kawan. Kalau selebih dari 3 bulan Anda ini dianggap bekerja sama melakukan kontrak kerja yang di luar kontrak tadi, jadi dianggap Anda ilegal. Jadi tidak bisa ya. Jadi dianggap mungkin di dalam perjalanan kawan-kawan ini selama bekerja selain di kontrak kerja atau ilegal tadi, Anda ini tidak menemui apa ya istilahnya, uang yang cocok atau mungkin nego yang cocok sehingga Anda melaporkan, atau mungkin Anda di tengah jalan crash dengan bos akhirnya melaporkan. Nah, itu masalahnya, Anda dianggap
istilahnya tidak sesuai dengan apa kemauan Anda. Jadi Anda crash dan melaporkan. Jadi usahakan kalau melaporkan paling enggak ini jam 3 bulan ke bawah, nggih. Nah, dari kasus itu kawan-kawan, kalau sampai 3 bulan ke bawah ini nggak masalah, tapi kalau sampai 10 tahun terus sampai 3 tahun lah, itu sudah dianggap sama kerjasama. Jadi dalam poin ini kan kawan harus paham, nggih. Kalaupun dari awal disuruh kerja 2 rumah ya tolakan, tapi kalau sampean menikmati uangnya nggak masalah. Nah, bagaimana Kak saya harus melapor ketika saya bekerja selama 3 tahun lebih? Jawabannya tidak usah melapor, yang penting sampean hati-hati, karena bisa saja Satpam itu melapor ketika sampean bolak-balik ke tempat satu lainnya lagi. Nah, itu mbaknya ketahuan karena memang ada yang melapor, apalagi bosnya itu kaya raya dan 2 flatnya itu flat milik orang kaya raya, sehingga ketika masuk itu secara otomatis sampean harus dimintai ID card Hong Kong dan kemudian ditanya ngapain kamu di situ. Nah, ketika sampean polos-polosnya ini menjawabkan saya mau kerja 2 rumah, mau bersihin rumah satunya lagi. Nah, itu sama aja sampean menggali kubur sampean sendiri. Jadi ibaratnya lebih berhati-hati, apalagi majikan sampean yang tidak baik ke susuk bawahnya. Jadi ketika tidak baik dengan susuk, bahkan suka marah-marah sama susuk, ini dianggap bahwa melaporkan itu adalah sesuatu solusi untuk balas dendam, kan bisa saja. Jadi buatkan kawan semuanya berhati-hati di dalam kasus seperti ini, tidak hanya melanggar kontrak kerja sampean, namun juga melanggar undang-undang ketenagakerjaan, khususnya pasal 41 tadi, nggih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.